jelaskan bagaimana cara untuk melakukan pengaturan Odoo di server DigitalOcean. Jadi yang paling pertama perlu dilakukan adalah tentunya mendaftarkan akun DigitalOcean sendiri. Nah, nanti akan ada proses verifikasi yang perlu dilakukan, namun tidak susah di situ, dan proses pendaftaran billing juga akan ada di situ nanti. Nah, yang pertama perlu dilakukan di DigitalOcean adalah untuk mendaftarkan droplet baru. Nah, ini saya akan coba jelaskan pendaftaran droplet seperti apa. Di sini ada create droplet. Nah, lalu settingnya seperti ini, Ubuntu standar, lalu pilih plan pembayaran yang paling murah, yaitu $5 per bulan. Nah, dan di sini perlu mendaftarkan data centernya. Kebetulan karena kami berlokasi di Indonesia, maka data center yang terdekat di kami adalah Singapura. Lalu untuk autentikasi gunakan one time password yang akan dikirimkan via email setelah mendaftarkan droplet ini. Lalu bisa create droplet. Nah, jadi setelah pendaftaran tadi itu dibuat, akan masuk ke email kita. Nah, di sini saya akan mengacu lagi ke tahap-tahap yang sudah saya tuliskan. Oke, jadi yang pertama perlu dilakukan adalah membuat koneksi ke IP address yang kita punya itu. SSH spasi root at 128.199.230.111. Ini didapatkan di email pertama dari DigitalOcean itu sendiri. Jadi di sini ada IP address-nya. Nah, di sini ada one time password-nya. Nah, password ini akan digunakan untuk pada saat akses autentikasi pertama kali, namun akan disuruh untuk diubah pada saat itu juga. Jadi setelah akses pertama kali itu akan perlu ubah password gitu. Nah, karena kami sudah pernah mengakses sebelumnya, jadi kami sudah punya password tersendiri yang sudah beda dengan one time password itu. Nah, di sini berarti kami sudah masuk ke folder root di server DO kami. Nah, untuk menginstalasi Odoo di server DO-nya, kami perlu membuka window terminal baru, lalu melakukan perintah SCP di situ. SCP itu adalah perintah untuk melakukan pengiriman file secara aman di SCP. Lalu kita lihat di folder downloads. Nah, di sini akan terdapat file odoo install.sh. Nah, ini isinya adalah requirement yang perlu di-download dan dilengkapi agar Odoo ini bisa diinstalasi. Jadi SCP spasi SCP spasi, kalau di Mac itu menggunakan terminal, tapi kalau saya di itu mungkin menggunakan putih, menggunakan sistem operasi lain tuh SCP spasi. Nah, ini lalu di akhirnya itu ditulis lokasi di mana mau dikirimkan itu filenya. Jadi kembali lagi ke root at 128.199.230.1 kolon lalu emoticon simbol yang seperti ini ditutup dan di enter. Nanti pengiriman file akan dilakukan. Nah, ini berarti pengiriman file sudah berhasil. Nah, jika dilihat di Ubuntu ini lagi, saat diklik ls, nah maka akan ada nih Odoo install sh ini kan. Nah, untuk di sini perlu dilakukan sebelumnya chmod +x untuk filenya odoo_install.sh. Ini berarti
mengganti permission pada file tersebut agar dapat di-run atau dilakukan instalasi pada file tersebut. Jadi setelah diganti, itu klik titik /udo_. Nah, jika di enter maka ini akan nge-run dan menginstalasi server dari Udo itu sendiri. Nah, tapi karena kami sudah melakukan instalasi dan pengaturannya, jadi tidak akan kami run lagi. Khawatir akan meniban server yang Udo yang kami sudah punya. Nah, jadi di sini selanjutnya kami bisa buka 128 IP address-nya 192.16809 karena itu port yang digunakan oleh Udo untuk menjalankan Udo-nya sendiri gitu. 128.199.230. Nah, di sini adalah tampilan website pertamanya. Ini adalah bagian website dan e-commerce-nya. Nah, tapi kami bisa lihat di pada saat akses pertama kan akan diminta untuk melakukan pengaturan DB-nya sendiri dan juga melakukan instalasi aplikasi-aplikasi untuk di Udo ini sendiri. Nah, tapi karena kami sudah menjalankan pengaturan, nah jadi di sini sudah aplikasi-aplikasi sudah terdaftar semua. Inventory management, sales, discuss nih otomatis, leave management untuk HR, invoicing juga, accounting and finance, website builder, itu otomatis, purchase management, e-commerce, employee directory untuk HR, recruitment process, kalender juga otomatis. Jadi itu adalah modul-modul utama yang kami gunakan dan kami juga ada beberapa modul ekstra yang sudah kami instalasi di dalam sini juga. Nah, jadi setelah itu selesai, kami juga disuruh untuk melakukan pengaturan untuk mendaftarkan server DO ini ke domain yang ada. Nah, domain ini sudah kami daftarkan di pt-bms.online dan ini sudah bisa dibuka. Tadinya masih perlu menuliskan pt-bms.online :8069, tapi setelah melakukan pengaturan NGINS, jadi itu sudah tidak perlu lagi. Nah, pt-bms online ini kami daftarkan di Niaga Hoster dengan cara yang akan kami jelaskan berikut ini. Oke, jadi sebelumnya perlu beli dulu domain baru yang ada di layanan-layanan penyedia domain. Kebetulan kami menggunakan Niaga Hoster dan dengan alamat pt-bms.online. Nah, untuk melakukan pengaturannya itu perlu siapkan DigitalOcean kita dan juga Niaga Hosternya. Nah, pada droplet yang sudah terdaftar di DigitalOcean itu dibuka dulu, lalu cari pilihan untuk add a domain. Nah, di sini ada add a domain. Nah, di sini sudah terdaftar domain pt-bms.online. Nah, ini sudah perlu ditulis di sini. Lalu akan masuk ke pengaturan di dalamnya. Di sini itu akan perlu melakukan pengaturan untuk jadi saat tadi domain sudah didaftarkan akan masuk ke pilihan create a new record, lalu daftarkan bagian A di sini, tulis add, lalu ke dropletnya apa? Droplet yang kita cuma punya satu droplet, daftarkan ke situ. Lalu di CNAME juga tulis hostname-nya, lalu add, dan itu akan masuk ke sini. Nah, di sini ada nih hostname-nya. CNAME-nya adalah pt-bms online, www di sini www pt-bms online akan terpanggil, lalu di E-nya juga sudah terdaftar sini, pt-bms online untuk ke IP address ini. Nah, jadi setelah itu dilakukan, balik lagi ke Niaga Hoster-nya, kita kelola domainnya. Nah, di sini ada yang perlu ditambah, hanya tinggal name servernya saja. Akan butuh waktu untuk membukanya. Nah, di sini ada bagian name server. Nah, ini diganti semua. Tadi ada name server tersendiri yang merupakan template atau pasangan dari Niaga Hoster-nya langsung. Tapi yang perlu diganti jadi ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, dan ns3.digitalocean.com. Ini semua didaftarkan lalu update. Nah,
Jadi perubahannya itu akan butuh beberapa waktu karena ada proses propagasi yang berjalan mungkin beberapa jam. Tapi yang lama itu 1 kali 24 jam. Tapi normalnya ya itu setelah propagasi selesai akan bisa dibuka. 128, 199, 2230, 111. Ini yang akan terbuka PT BMS. Lalu jika PT strip BMS online akan terbuka hal yang sama. Jadi itu adalah pengaturan Odoo di server DigitalOcean dan juga pengaturan untuk domainnya.